Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sebuah materi dengan judul Analisis Syariah sebagai Budaya Organisasi MSS dari kelompok 6. Next. Next. Kelompok 6 sendiri terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Muhammad Ferekus Ardiansyah dengan NIM 1808 1010 2049. Yang kedua, saya sendiri, Rensia Yuliati Pratama dengan NIM 1808 1010 2054. Yang ketiga ada Elda Dwi Sukmawati dengan NIM 1808 1010 2076. Yang keempat ada Kalisa Fatani dengan NIM 1808 1010 2111. Dan yang terakhir ada Siti Nurholisa dengan NIM 1808 1010 2115. Next. Topik pembahasan pada materi ini ada dua. Yang pertama ada 17 akhlak mulia sebagai budaya organisasi MSS, dan yang kedua ada analisis prinsip ekonomi dan manajemen syariah. Yang pertama, 17 akhlak mulia sebagai budaya organisasi MSS. 17 perilaku atau akhlak mulia ini merupakan sebuah perilaku yang diamalkan secara individu dan perorangan. Berbeda dengan 15 prinsip utama yang sebelumnya dijelaskan oleh kelompok minggu kemarin, di mana prinsip utama itu adalah sebuah prinsip yang dijalankan secara berkelompok atau kolektif atau sosial, seperti itu. Nah, Rasulullah SAW ini juga memiliki akhlak dan sifat-sifat yang sangat mulia, yaitu dengan adanya sifat-sifat 15 prinsip utama dan 17 perilaku dan akhlak mulia ini. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 mengatakan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 17 perilaku ini yang pertama ada siddiq. Siddiq adalah bisa diartikan dengan jujur atau benar. Itu menurut bahasa ya. Dan sidik menurut istilah itu berarti memberikan sesuatu yang benar atau sesuai dengan kenyataan. Nah, pemberitaan itu tidak terbatas dengan perkataan, akan tetapi juga dengan perbuatan seperti syariat, dengan tangan, anggukan, dengan kepala, dan juga dengan sikap, diam, dan lain-lain sebagainya. Nah, sidik ini juga merupakan salah satu sifat utama Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang benar adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 19 yang artinya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang sadiqin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Nah, sidik ini membimbing kita ke jalan kebajikan. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa sesungguhnya benar itu membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan itu membimbing ke surga. Sesungguhnya orang itu berbuat benar sampai ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang benar. Dan sesungguhnya dusta itu membimbing kepada berbuat dosa, dan dosa membimbing kepada neraka. Sesungguhnya orang itu berbuat dusta sampai Allah menetapkan sebagai pendusta. Seperti itu. Jadi, di dalam sebuah organisasi atau pekerjaan, sifat sidik ini sangatlah penting. Karena ini adalah sebuah sifat yang sangat baik untuk dilakukan sebagai bentuk interaksi antara internal organisasi maupun eksternal organisasi. Seperti itu. Lalu yang kedua ada amanah. Amanah ini jika dilihat dari bahasa, yaitu berarti kepercayaan, lurus, setia, ataupun setia. Nah, sementara amanah sendiri ini memiliki sebuah definisi, yaitu segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang mencakup hak dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, amanah ini juga Allah juga berfirman di dalam Quran surat An-Anfal ayat 27, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya Muhammad,
Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Nah, di dalam pekerjaan, tentu akhlak amanah ini juga sangat diperlukan. Karena kepercayaan ini atau amanah ini menyangkut bagaimana cara kita amanah dalam menjalankan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita, jabatan yang kita miliki, dan wewenang yang kita punyai. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada tablik. Nah, tablik ini berasal dari kata kerja balagho yuballighu, yang artinya menyampaikan. Nah, sebenarnya tablik ini adalah sifat-sifat yang dimiliki para nabi dan rasul, yaitu menyampaikan wahyu yang diterima oleh nabi atau rasul dan disampaikan kepada dirinya sendiri dan umat-umatnya, seperti itu. Nah, sedangkan menurut istilah tabligh ini adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diajarkan yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Nah, Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Jin ayat 28 yang artinya sesungguhnya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi ilmunya apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah fatona. Fatona ini yaitu berarti cerdas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mampu menyampaikan ajaran Islam dengan baik dan mampu menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, serta mampu menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh umatnya. Seperti itu. Rasulullah SAW dikenal sebagai nabi yang umi atau buta huruf. Namun, karena kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia dengan sempurna tanpa kekurangan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai sifat ini di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. Seperti itu. Nah, tentu sifat fatona ini dalam pekerjaan juga sangat diperlukan, yaitu kita itu tekun, berpengetahuan luas dan cerdas untuk mengerjakan segala sesuatunya di dalam organisasi itu. Lalu yang kelima ada istiqomah. Istiqomah ini berarti lurus, teguh, dan tetap. Namun secara fikih, istiqomah ini berarti keadaan atau upaya seseorang untuk teguh mengikuti jalan lurus atau agama Islam yang telah ditentukan, yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah juga berfirman mengenai istiqomah ini di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Seperti itu. Lalu yang keenam adalah sabar. Sabar ini adalah kemampuan menahan diri atas ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bekerja, prinsip sabar ini juga melahirkan sebuah kekuatan mental pada diri seseorang yang akhirnya menjadikan orang yang tahan uji, tekun, dan teliti. Seperti itu. Allah juga berfirman mengenai akhlak ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Oke, untuk yang selanjutnya ada syukur. Syukur sendiri merupakan ungkapan rasa terima kasih atas segala anugerah, karunia, dan nikmat dari Allah. Manusia dalam seluruh dimensi kehidupannya sudah dilengkapi dengan berbagai macam nikmat yang sangat berlimpah ruah. Yang mulai dari organ tubuh, nikmat dari luar diri berupa air, udara, matahari, dan lain-lain yang jumlahnya tidak terhingga. Kesadaran akan rasa terima kasih dalam jiwa akan mempengaruhi kehidupan dan menambah ketentraman di hati kita. Jika dalam suatu pekerjaan, prinsip rasa syukur akan melahirkan kebiasaan untuk menghargai pekerjaan dengan rasa terima kasih dan kesungguhan dalam berkarya. Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat bagi orang yang bersyukur dan sebaliknya akan menambah azab bagi yang pedih bagi orang yang kufur nikmat. Sebagaimana dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala kamu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkar nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.
Yang selanjutnya ada zikir. Zikir mempunyai arti selalu ingat kepada Allah. Prinsip zikrullah merupakan motivasi awal semua aktivitas kehidupan yang kita jalani. Diawali dengan menyebut nama Allah dalam hati, lalu diikuti dengan kegiatan yang dikategorikan sebagai amal soleh, maka zikir memberi suatu kekuatan tersendiri dalam batin yang pada akhirnya akan menyejukkan dan menenangkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam suatu pekerjaan, zikir akan menjadikan manusia selalu merasa dalam naungan dan dekat dengan Allah. Sehingga dalam kerja ia akan melakukan yang terbaik dan menjauhi perbuatan dosa dan kesalahan. Dengan berzikir, manusia merasakan ketenangan dan kedamaian. Perusahaan yang merutinkan pelaksanaan zikir bersama di kantornya akan merasakan suasana yang tentram dalam naungan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu taubat. Taubat secara bahasa mempunyai arti kembali. Secara istilah yaitu permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan. Sekaligus segera memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Sebagai manusia, rasanya sulit untuk menghindari kesalahan. Kendati demikian, orang terbaik ada orang yang selalu memperbaiki kesalahannya. Prinsip taubat ini harus melekat dalam diri. Jika prinsip ini diterapkan, maka kekeliruan akan semakin sedikit dilakukan. Prinsip taubat akan melahirkan sikap introspeksi diri yang tinggi, serta selalu mengevaluasi pekerjaan demi kemajuan masa yang akan datang. Sikap ini mendorong timbulnya kreativitas, selalu melakukan introspeksi dan perbaikan, serta senantiasa menghindari kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang artinya, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Yang selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal menurut bahasa artinya berserah diri dan mempercayakan diri atau mewakilkan. Tawakal menurut istilah ialah mempercayakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan rencana, bersandar kepada kekuatannya dalam melakukan pekerjaan, berserah diri di bawah perlindungannya pada waktu menghadapi kesukaran. Berbagai macam keterbatasan diri dapat diatasi dengan tawakal. Tawakal merupakan upaya manusia untuk mencari jalan keluar dari keterbatasan pikiran sembari mengharapkan pertolongan Allah. Dengan bertawakal, sebagian beban kehidupan yang menghimpit akan terasa lebih ringan. Jika kita akan terasa lebih lapang dan tentram karena kita yakin Allah menolong kita. Dalam suatu pekerjaan, prinsip tawakal akan menumbuhkan ketangguhan dalam menghadapi berbagai persoalan, karena hidup ini hanya bergantung kepada Allah dan akhirnya dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Seperti dalam firman Allah di surat Al-Maidah ayat 11 yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah, dan hanya kepada Allah orang mukmin harus bertawakal. Dan di surat Al-Maidah ayat 23 yang artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Yang selanjutnya yaitu ada adab atau budi pekerti yang baik. Adab merupakan suatu norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Sebutan orang beradab sesungguhnya berarti bahwa orang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang ditentukan oleh agama. Dari penjelasan ini bisa diambil kesimpulan bahwa adab mencerminkan baik buruknya orang, mulia atau hinanya seseorang, terhormat atau tercelanya nilai seseorang. Maka jelaslah bahwa seseorang itu bisa mulia dan terhormat di sisi Allah dan manusia apabila ia memiliki adab dan budi pekerti yang baik. Seseorang akan menjadi beradab apabila ia mampu menempatkan dirinya pada sifat kehambaan yang hakiki, tidak merasa sombong dan tinggi hati, dan selalu ingat bahwa apa yang ada di dalam dirinya merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
Selanjutnya yaitu ridho. Ridho menurut bahasa artinya rela, senang. Jika menurut istilah, ridho artinya menerima dengan rasa senang apa yang sudah diberikan oleh Allah, baik berupa peraturan atau hukum, maupun qada atau ketentuan nasib. Hendaknya manusia tidak merasa keberatan dalam melaksanakan perintah-perintah yang sudah Allah berikan dan selalu merasa senang apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 59 yang artinya, jikalau mereka sungguh-sungguh ridho atau senang dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian pula Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Selanjutnya adalah tawadu atau rendah hati. Tawadu memiliki banyak arti, antara lain bersikap senang, rendah hati, sederhana, bersungguh-sungguh, dan menjauhi sikap takabur, sombong, dan membangkang. Menurut istilah yaitu tunduk dan taat melaksanakan yang hak dan bersedia menerima kebenaran dari manapun datangnya. Lawan dari sifat tawadu adalah takabur, yaitu sombong. Pada sifat takabur ini, sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Tawadu merupakan salah satu ciri dari hamba Allah yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang artinya, dan hamba-hamba yang baik dari yang Maha Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dalam bekerja dan berorganisasi, sikap tawadu ini sangat diperlukan dalam memimpin. Selain tawadu kepada Allah dan Rasul-Nya, tawadu juga dianjurkan kepada sesama manusia. Sebagaimana firman Allah yang sudah dijelaskan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Next. Selanjutnya afu, yaitu suka memberi maaf. Afu adalah sikap suka memberi maaf, berlapang dada terhadap kekeliruan atau kehilafan orang lain, serta tidak menyimpan rasa dendam atau sakit hati dalam pergaulan antar manusia. Sikap pemaaf sebagai salah satu sarana bagi terpeliharanya hubungan antara sesama manusia dan makhluk lain. Selain itu, sifat pemaaf juga merupakan salah satu ibadah kepada Allah. Allah sangat menyukai orang-orang yang memiliki sifat afu atau pemaaf ini. Karena itu, sifat pemaaf ini harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam pergaulan biasa maupun dalam hubungan bekerja. Sikap pemaaf harus dilaksanakan dalam pergaulan sehari-hari mencakup yang pertama, hubungan antara atasan dan bawahan dalam lingkungan kerja, yang kedua, hubungan interkeluarga, yang ketiga, hubungan antar keluarga dalam bertetangga dan bermasyarakat, dan yang terakhir, hubungan antar kelompok masyarakat, bangsa, dan negara. Pernyataan maaf ini harus dilakukan dengan cara baik dan ikhlas, lahir maupun batin. Sebagaimana sifat afu ini sudah dituliskan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 199, yang artinya, jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruh, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Selanjutnya, slim, atau cinta damai. Slim berasal dari kata salima yaslamu yang artinya cinta damai. Slim adalah sikap ingin hidup rukun dan damai antara sesama makhluk. Hilangnya sikap slim ini dalam masyarakat akan mengakibatkan kerusakan hingga masyarakat dapat terjerumus pada perbuatan saling ejek dan saling cela. Slim atau cinta damai adalah sarana untuk menciptakan persatuan atau persaudaraan. Kita sebagai umat muslim harus menyatu, tidak boleh adanya pertikaian. Kita harus selalu memelihara kehidupan yang rukun sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Next. Selanjutnya yaitu sifat qanaah, yaitu merasa cukup. Qanaah menurut bahasa berarti merasa cukup atau menerima sesuatu yang menjadi bagiannya atau rela terhadap bagiannya. Menurut istilah adalah mencukupkan dengan apa yang telah menjadi bagiannya setelah berikhtiar. Lawan dari qanaah adalah tamak atau rakus.
Qanaah memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai stabilisator, yaitu seorang muslim yang memiliki sifat qanaah akan selalu berlapang dada, berhati tentram, merasa kaya dan berkecukupan dan terhindar dari keserakahan. Dan yang kedua, memiliki fungsi dinamisator, yaitu kekuatan batin yang mendorong seseorang untuk meraih kemenangan hidup berdasarkan kemandirian dengan tetap bergantung kepada Allah. Sifat qanaah ini merupakan salah satu akhlak terpuji dan prinsip dalam menjalankan hidup. Sifat qanaah ini membuat kita giat bekerja dan percaya kepada takdir yang diperoleh sebagai hasil usaha, walaupun berbeda dengan apa yang kita harapkan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Selanjutnya, syaja'ah. Syaja'ah menurut bahasa berarti berani atau gagah. Menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara terpuji. Yang sudah dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 40, yaitu jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Next. Selanjutnya adalah analisis prinsip ekonomi dan manajemen syariah, di mana fondasi utama yang ada dalam bangunan ekonomi, bisnis, dan manajemen dalam Islam adalah tauhid yang dilanjutkan dengan fondasi berikutnya yaitu syariah dan akhlak. Nah, syariah dan akhlak ini adalah bentuk refleksi dari adanya tauhid. Dasar-dasar syariah membimbing aktivitas ekonomi dan manajemen bisnis sesuai dengan kaidah syariah Islam. Sedangkan akhlak itu membimbing dalam bidang aktivitas ekonomi dan manajemen yang mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di dalam buku Islamic Business and Economic Ethics menyebutkan terdapat 10 prinsip derivatif pilar ekonomi Islam yang dapat menjadi dasar dalam analisis syariah. Next. Nah, yang pertama dalam prinsip yang terdapat dalam pilar ekonomi Islam adalah tauhid. Nah, tauhid ini adalah dasar dari seluruh konsep dan aktivitas umat Islam baik dalam bidang ekonomi dan manajemen, politik sosial maupun budaya. Nah, selain itu, tauhid ini juga merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Di dalam tauhid mengajarkan bahwa sumber daya yang ada di alam merupakan ciptaan dan milik Allah secara mutlak dan hakiki di mana manusia hanya sebagai pemegang amanah dan mengelola sumber daya yang harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syariat Islam. Nah, pada hakikatnya tauhid ini adalah penyerahan diri secara utuh kepada Allah baik ibadah maupun muamalah. Yang kedua adalah maslahat, di mana maslahat ini adalah prinsip kedua yang ada dalam ekonomi dan manajemen Islam. Maslahat ini diartikan sebagai kebaikan atau kesejahteraan dunia akhirat. Sedangkan menurut ahli usul fikih menjelaskan bahwa maslahat itu adalah sesuatu yang mengandung manfaat kebaikan dan menghindarkan kemudaratan. Nah, di sini maslahat itu bukan hanya bertujuan ingin diwujudkan oleh syariah di mana para ulama itu mengatakan di mana ada masalah, maka di situ ada syariat. Dan yang ketiga adalah keadilan. Nah, keadilan ini di mana prinsip adil itu merupakan pilar penting dalam ekonomi dan manajemen Islam, di mana penegak keadilan telah ditekankan di dalam Al-Quran sebagai misi utama para nabi. Nah, penegakan keadilan ini masuk dalam keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Nah, di dalam penegakan keadilan sosial ekonomi dalam Islam itu dilandasi oleh beberapa faktor, yakni rasa persaudaraan, saling mencintai, bahu-membahu, dan saling tolong-menolong, baik antara yang kaya dan miskin, antara pengusaha dan rakyat, maupun pengusaha dan pekerjanya. Yang keempat adalah khalifah, di mana manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah atau wakil di muka bumi, untuk mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan ketentuan dan syariat Allah. Nah, dalam Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya sebagai kemakmuran rakyat Indonesia. Dan yang kelima adalah persaudaraan atau ukhuwah. Nah, di dalam Al-Quran mengajarkan bahwa persaudaraan sesama manusia itu termasuk dalam perekonomian, di mana konsekuensi dari prinsip ukhuwah adalah terjadinya kerjasama dan seharusnya menghindari persaingan. Nah, secara logika, prinsip ukhuwah ini menerangkan bahwa sumber daya yang disediakan oleh Allah bukan hanya untuk memenuhi kepentingan individu, namun juga saling berkorban dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan primer saudara seiman yang fakir dan miskin. Oke, next. Baik, selanjutnya yaitu kerja dan produktivitas. Nah, ada sebuah sebutan tujuan kerja yaitu fisabilillah, artinya jihad di jalan Allah. Hal ini tuh berkaitan bahwa bekerja itu merupakan ibadah dan pandangan Islam terhadap bekerja dinilai sebagai kemaslahatan. Sebaliknya, kemalasan dinilai sebuah keburukan. Bekerja sama dengan berproduktivitas. Nah, menurut perspektif Islam tentang bekerja itu ada 3 sasaran. Yang pertama yaitu mencukupi kebutuhan hidup, yang kedua meraih laba yang wajar, dan yang ketiga adalah menciptakan kemakmuran baik lingkungan sosial maupun alamiah. Selanjutnya yaitu ada kepemilikan. Berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, dalam ekonomi Islam kepemilikan segala sesuatu yang ada di dunia itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya sebagai penerima titipan. Adapun prinsip kepemilikan dalam Islam itu ada 3. Yang pertama yaitu sumber daya diperuntukkan bagi semua orang. Yang kedua ada setiap orang memperoleh sumber daya dengan cara yang baik dan yang halal. Dan yang ketiga, tidak ada seorang pun itu berwenang menghancurkan sumber daya pemberian Allah. Lalu yang ketiga ada kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan dalam perekonomian Islam itu merupakan kebebasan menentukan yang baik dan buruk. Semua kebebasan itu harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut usul fikih, kebebasan itu merupakan terbuka seluas-luasnya kecuali ada dalil yang melarang. Dalam implikasi bekerja menurut Islam bahwa manusia itu bebas melakukan inovasi, seperti mereka bebas melakukan perkembangan teknologi. Sedangkan pertanggungjawaban itu merupakan konsekuensi manusia sebagai khalifah harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Lalu yang keempat ada jaminan sosial. Dalam Islam, bekerja itu kan merupakan kebaikan yang menghindari keburukan. Nah, akan tetapi ada banyak masyarakat yang tidak bekerja atau masih hidup di garis kemiskinan. Islam sendiri itu mengajarkan untuk saling tolong-menolong. Untuk mengatur kemaslahatan itu, Islam memiliki jaminan sosial berupa siswab. Mohon maaf, maksud saya siswab. Lalu yang terakhir yaitu ada nubuwah. Nah, prinsip nubuwah itu artinya kenabian, di mana prinsip ini itu berlandaskan atas etika yang didasari oleh sifat-sifat yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yaitu sebelumnya tadi udah dijelaskan di atas, ada sidik, amanah, tabligh, dan fatana. Lalu, untuk 10 pilar yang telah dijelaskan itu merupakan landasan utama bagi perusahaan untuk mengimplementasikan manajemen strategi syariah. Nah, syariah sendiri itu di sini memiliki fungsi untuk membimbing aktivitas ekonomi sesuai kaidah Islam, sedangkan akhlak sebagai moralitas untuk mencapai tujuan. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Saya akan tutup presentasi ini. Bagi audiens dipersilakan untuk bertanya, sampaikan di kolom diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.